Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 dengan judul makalah Upaya Guru dalam Mengatasi Problematika Disiplin Belajar Siswa Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Baiklah, di sini kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Pertama, Eprianti, kedua Pebi Febrianti, ketiga Siti Nurhaliza, keempat Masturo, kelima Istina Unizaroya. Baiklah, yang akan dibacakan oleh Pebi Febrianti. Pendidikan merupakan mewujudkan cerminan identitas suatu bangsa. Pendidikan mencerminkan kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari semakin bagus dan berkualitas pendidikan suatu bangsa, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sehingga nantinya sumber daya manusia tersebut akan mampu mewujudkan bangsa dan negaranya. Adapun pendidikan sebagai cerminan suatu bangsa ialah materi yang diajarkan di sekolah merupakan gambaran dari kebudayaan masing-masing bangsa dan negara. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik. Hal ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Pasal 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemajuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dan rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional merupakan tujuan luhur yang telah dicita-citakan sejak dulu oleh bangsa ini, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu, di dalam kebijakan nasional antara lain ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa merupakan kebutuhan asasi dan proses berbangsa dan bernegara. Di dalam dunia pendidikan, khususnya di sekolah, terdapat peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh siswa. Siswa menaati dan mematuhi aturan atau tata tertib di sekolah, berarti ia adalah siswa yang disiplin. Namun, pada hakikatnya, di lapangan masih banyak siswa yang melanggar disiplin belajar sekolah atau di luar kelas. Disiplin belajar di dalam kelas seperti jalan-jalan di kelas pada saat jam belajar berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, peneliti terkait untuk mengangkat judul penelitian yang berkaitan tentang disiplin belajar yang berjudul Upaya Guru dalam Mengatasi Problematika Disiplin Belajar Siswa Kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. B. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian memfokuskan penelitian pada pelanggaran disiplin belajar yang terjadi di dalam kelas dengan memfokuskan penelitian pada kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana susunan belajar mengajar di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. 3. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi problematika disiplin belajar siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk mendeskripsikan susunan belajar mengajar di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Yang kedua, untuk mendeskripsikan kapan saja faktor pendukung dan hambatan dalam menerapkan disiplin belajar siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Terus yang ketiga, untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi problematika disiplin mengajar siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Adapun kegunaan dari penelitian ini terdapat yang pertama kegunaan teoristis dan kegunaan praktis. Nah, pengguna praktis ini terbagi menjadi 4, itu pertama bagi lembaga pendidikan, bagi pendidik, bagi siswa.
dan yang keempat bagi peneliti. Baiklah, yang akan disambungkan oleh Mas Turu. Kajian teoretik. Pengertian upaya. Upaya adalah upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini adalah guru untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran. Tujuan yang dimaksud adalah mengatasi problematika atau permasalahan disiplin belajar yang terjadi di kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah Ladang Panjang. Guru sebagai pemimpin, pembimbing, dan pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman pada saat proses pembelajaran berlangsung. 2. Guru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencariannya, dan profesinya mengajar. Adapun menurut N.A. Ametabun dan Jamroh, sebagaimana yang dikutip oleh Heriansah dalam Guru adalah manajer sesungguhnya di sekolah. Guru adalah semua orang yang bertanggung jawab terhadap pendidikan murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang akan disambungkan oleh Ispina Unizaroya. Tugas seorang guru. Guru adalah figur seorang pemimpin. Ia adalah sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Guru mempunyai tugas yang banyak, baik yang terkait dengan dinas maupun di luar dinas. Dalam membentuk pengabdian, adapun tugas seorang guru adalah sebagai berikut. 1. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang cakap, yang dapat diharapkan membangun dirinya, membangun bangsa dan negara. 2. Tugas guru tidak hanya sebagai profesi, namun juga kemanusiaan dan kemasyarakatan. 3. Tugas guru sebagai suatu profesi mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada peserta didik. 5. Tugas guru sebagai pengajar yaitu meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik. 6. Tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkan dalam kehidupan demi masa depan peserta didik. 7. Tugas kemanusiaan. Artinya guru harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada anak. Dengan begitu peserta didik mempunyai sifat kesetia kawanan sosial. 8. Guru harus menempatkan gurunya sebagai orang tua kedua dengan mengemban tugas yang dipercayakan orang tua kandung atau wali peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Yang akan dilanjutkan Eprianti. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Pendekatan dan desain penelitian. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan kualitas dengan desain penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif seringkali disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, natural, tanpa setting. Sementara itu, penelitian deskriptif ialah penelitian yang tidak memberikan perlakuan manipulasi atau pada variabel-variabel bebas, tetapi mengembangkan suatu kondisi apa adanya. Penelitian deskriptif lazimnya tidak bermaksud untuk membuktikan suatu hipotesis tertentu, hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Setting dan subjek penelitian. Setting penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian mendapat informasi berupa fakta yang terjadi di lapangan. 2. Yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian dapat berupa orang
orang, benda, proses, kegiatan, dan tempat yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Jenis dan sumber data. Untuk memudahkan pengumpulan data yang penelitian lakukan dalam penelitian ini, maka penelitian mengolongkan data menjadi dua golongan, yaitu data primer, yaitu data sekunder. Dalam data sekunder itu ada data tertulis dan foto atau gambar. Yang ketiga yaitu sumber data. Dalam sumber data itu terbagi menjadi 3, yaitu sumber data berupa responden, yang B yaitu sumber data berupa suasana dan kondisi, C yaitu sumber data merupakan dokumentasi. Nah, yang D yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling strategis dalam penelitian. Dalam teknik pengumpulan data yaitu ada 1 observasi, yang kedua yaitu wawancara, yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, yang E yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah penelitian kualitatif, yaitu untuk menjawab rumusan masalah. Terus dalam analisis data disesuaikan dengan tahap yang dalam penelitian yaitu 1. Data reduction, 2. Data display, yang 3 yaitu conclusion driving, yang F yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi inilah presentasi dari kelompok kami, dari proposal kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.